cerita kita masa lalu, sejarah Sunda, sejarah Pajajaran, itu memiliki desain-desain khas bangunan yang disesuaikan kultur alam. Sehingga suasana itu tercipta secara alamiah, dan yang di kantor itu yang datang bukan hanya tamu formal orang atas kunjungan, burung datang, kupu-kupu datang, jentik-jentik datang, binatang-binatang datang ke sini untuk bertamu dan kita menerima mereka dengan baik. Sungguh luar biasa perubahan yang terjadi di Purwakarta. Bayangkan saja, untuk menarik kunjungan wisatawan ke kota kabupaten yang letaknya sangat strategis ini, pemerintah setempat membangun air mancur terbesar se-Asia Tenggara di kawasan bersejarah Situ Bulet. Namanya Air Mancur Sri Baduga, yang diambil dari gelar Raja Tatar Sunda termasyur Prabu Siliwangi. Purwakarta sendiri berasal dari kata purwa yang bermakna permulaan dan karta yang berarti kesejahteraan. Nama Purwakarta muncul setelah perpindahan ibu kota kabupaten dari daerah Wanayasa ke Sindangkasih pada tahun 1830. Salah satu lokasi bersejarah yang juga menjadi daya tarik kota Purwakarta adalah sentra keramik Pleret yang konon sudah berproduksi sejak tahun 1904. Keramik sebagai kerajinan sebenarnya sudah nampak pada masa kolonial Belanda di tahun 1795. Pada masa Perang Kemerdekaan, sentra industri keramik Pleret nyaris terhenti hingga bulan Desember 1945 karena warganya ikut berjuang. Nah, itu dia sepenggal cerita yang menggambarkan betapa strategisnya peran Purwakarta sejak zaman dahulu. Namun tidak hanya itu, karena di sini juga banyak peninggalan-peninggalan sejarah lainnya yang mempunyai peran penting yang akan saya telusuri hanya di Titik Peradaban. Susah tuh. Awal berdirinya kota Purwakarta tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjalanan Karesidenan Karawang dengan luas wilayah setingkat kabupaten yang telah ada sebelumnya. Untuk mendukung keberadaan Sindangkasih sebagai sebuah ibu kota baru, maka dibangunlah infrastruktur pendukung seperti pendopo, rumah keluarga bupati, alun-alun, masjid, dan sebuah situ atau danau sebagai tempat persediaan air. Nah, bagaimana kalau langsung saja kita jelajahi peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Purwakarta? Kita mulai dari bangunan pendopo yang pertama kali dibangun sebagai saksi sejarah berdirinya kota Purwakarta. Wah, ternyata saya beruntung bisa ditemani langsung sang tuan rumah, Bupati Purwakarta, Kang Dedi Mulyadi. Kang Dedi, ini kan merupakan kunjungan perdana saya ke lokasi Pemda Kabupaten Purwakarta sendiri. Nah, saya ngerasain suasana di sini asri, sejuk, nyaman. Sebenarnya apa sih Kang yang menjadi dasar pemikiran Kang Dedi melakukan pendekatan seni dan budaya secara fisik di lokasi Pemda ini? Yang pertama kan selama ini pemahaman kantor itu menjadi sangat formal. Gambar-gambarnya foto-foto pejabat, kursi-kursinya, mejanya, nggak ada satupun yang orang menjadi terenergikan oleh lingkungan perkantorannya. Padahal kantor itu adalah rumah
di mana para pegawai itu menghabiskan sebagian besar waktunya itu di kantor. Dan itu kan berangkat dari cerita kita masa lalu ya. Bahwa cerita kita masa lalu, sejarah Sunda, sejarah Pajajaran, itu memiliki desain-desain khas bangunan yang disesuaikan dengan kultur alam. Sehingga suasana itu tercipta secara alamiah, dan yang di kantor itu yang datang bukan hanya tamu formal orang atas kunjungan. Burung datang, kupu-kupu datang, jentik-jentik datang, binatang-binatang datang ke sini untuk bertamu, dan kita menerima mereka dengan baik. Bangunan bersejarah yang dibangun dari awal berdirinya kota Purwakarta dan hingga sekarang masih difungsikan adalah pendopo kabupaten. Bangunan yang berciri kolonial ini nampak cantik dan anggun, berpadu dengan ornamen Sunda. Dahulu, selain berfungsi sebagai tempat tinggal bupati, pendopo juga dimanfaatkan untuk kantor pemerintahan dan tempat menggelar pertunjukan seni budaya. Perbaikan pendopo pernah dilakukan sekitar tahun 1854 dengan merubah atap bangunan menjadi genteng dan lantainya berupa bangunan tembok. Namun begitu, gaya khas arsitektur Sunda yang disebut julang ngapak atau bagian atap tetap dipertahankan. Pada masa Perang Kemerdekaan, pendopo pernah berubah fungsi menjadi markas Laskar Rakyat Purwakarta dalam melawan penjajah dan menjadi target serangan tentara Belanda. Tak jauh dari pendopo, tepatnya di bagian belakang, berdiri gedung megah bergaya Eropa yang dulu disebut Gedung Negara. Bangunan yang sekarang disebut Balai Nagari ini dibangun tahun 1854 atau 23 tahun kemudian setelah diresmikannya nama Kota Purwakarta. Balai Nagari diperuntukkan sebagai rumah dinas Bupati Purwakarta yang sedang menjabat. Pada bagian beranda, Kang Dedi menghiasinya dengan 4 buah kereta kencana berselubungkan kain putih. Kang Dedi, kalau dilihat di Balai Nagri ini masih ditampilkan ya Kang benda-benda yang berunsur tinggalan masa lalu. Nah sebenarnya apa sih Kang yang menjadi latar belakang Kang Dedi mengangkat kembali benda-benda yang berupa unsur tinggalan masa lalu ini? Ya, yang pertama bahwa sesungguhnya orang yang meninggal dalam keadaan baik, itu dia tidak meninggal, dia tetap hidup. Artinya energi yang dimilikinya masih ada, dia kekal. Nah, kekekalannya tentunya kekal dalam batas kemanusiaan. Nah, mereka kan pasti melihat, walaupun tidak dalam kasat mata, tapi melihat dalam pandangan dunia batiniah. Sehingga ketika melihat ke sini, ternyata ada sebuah nilai unsur-unsur yang zaman dulu masih ada, kemudian masih ada dan terjaga, tentunya dia akan bahagia. Nah, kebahagiaan itu akan melahirkan aura positif bagi lingkungan. Sehingga ya tanpa harus saya ungkapkan, aura dari Balai Negeri ini kan juga kelihatan, terasa oleh kita. Ada unsur-unsur positif yang bisa kita rasakan. Karena unsur positif itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kita dalam menjaga aktivitas kehidupan dalam mengelola pemerintahan ini. Suasana bagian dalam Balai Negeri memang berbeda berkat sentuhan Kang Dedi Mulyadi. Terasa nyaman dengan ornamen-ornamen perpaduan modern dan klasik yang unik. Jati diri sebagai orang Sunda nampak begitu kental. Suasana berbeda sangat terasa ketika saya pertama kali menginjakan kaki di Gedung Negara atau yang sekarang ini dikenal dengan sebutan Balai Nagari. Bau harum dupa sudah tercium dan terasa lembut di hidung saya. Dan ini menandakan sakralitas menjadi kunci dalam menjaga sebuah bangunan tua. Penghargaan kepada para leluhur yang berjasa membangun peradaban begitu dihargai. Nilai-nilai positif yang terdapat pada warisan masa lalu sebisa mungkin terus dilestarikan sebagai media pembelajaran. Lalu kan kalau melihat di era yang sekarang, generasi muda khususnya, mungkin sudah
hampir lupa ya dengan tinggalan-tinggalan budaya atau mungkin kebudayaan-kebudayaan Di Indonesia. negara-negara maju hari ini yoga, kontemplasi, dan berbagai jenis aktivitas-aktivitas spiritual seperti itu sangat laku dan disukai dan digemari. Artis-artis ternama di Hollywood kan justru menikmati itu sebagai bagian dari relaksasi dirinya. Nah, mereka kan tidak diajarkan oleh leluhurnya sehingga nyari. Kalau kita kan sudah diajarkan dan sudah ada. Nah, cuman kita nyari ke areal kebisingan. Ya kebisingan itu mulai ditinggalkan sebenarnya. Nah, ke depan pasti aspek kebudayaan ini harus diajarkan lagi dalam dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan kita kan mengajarkan dua hal, kecerdasan pikiran dan keteduhan hati. Ya, manusia kalau hanya mengajarkan kecerdasan pikiran, nggak akan bisa menjadi manusia sempurna. Mengajarkan keteduhan hati saja, pikirannya tidak bekerja, tidak punya produktivitas apapun, kecuali kebahagiaan personal. Maka dua-duanya harus digabungkan. Dan keunggulan Indonesia itu, Nusantara itu memiliki kedua hal itu. Masih di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Purwakarta, berdiri kokoh bangunan masjid bersejarah yang pendiriannya bersamaan dengan pendopo dan alun-alun. Namanya Masjid Agung Baing Yusuf. Sosok Baing Yusuf adalah seorang pemuka agama yang memimpin pembangunan masjid dan sekaligus menjadi pengelola pertama seluruh kegiatan yang berkaitan dengan syiar Islam di lingkungan Kabupaten Purwakarta. Meski arsitektur bangunannya nampak sederhana, tapi tidak mengurangi keindahan dan keagungan masjid yang menjadi bukti otentik penyebaran Islam. Tidak mengherankan jika Masjid Baing Yusuf menjadi salah satu tujuan wisata ziarah yang ada di Purwakarta. Masjid Agung kerap kali digunakan untuk kegiatan prosesi atau upacara adat perkawinan, sehingga muncul istilah populer kabale nyuncung untuk menyebut pasangan yang akan melaksanakan akad nikah. Nyuncung sendiri bermakna mengerucut, mengacu kepada bentuk atap Masjid Agung Baing Yusuf. Pada masa penjajahan Belanda dan kependudukan Jepang, Masjid Agung ini merupakan satu-satunya bangunan fasilitas kota yang tidak diganggu atau diduduki oleh pihak penjajah. Nah, hal ini dikarenakan para penjajah khawatir akan timbulnya gerakan Islam yang kuat dan besar dan menentang para penjajah jika masjid ini diganggu. Perkembangan kota Purwakarta yang semakin pesat tentunya membutuhkan infrastruktur pendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk menjamin ketersediaan air, maka dibuatlah situ bulet atas prakarsa Bupati R.A. Suryawinata dengan menguruk rawa-rawa yang konon tempat berkubangnya hewan badak. Selain sebagai tempat cadangan air, situ bulet juga dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi dengan dibangunnya sejenis pesanggerahan tanpa dinding untuk tempat beristirahat bupati. Di situ bulet, dahulu rutin dilaksanakan acara menangkap ikan beramai-ramai oleh masyarakat. Disaksikan pejabat kabupaten dengan diiringi alunan gamelan. Setelah berbagai sarana pendukung dibangun, keberadaan Purwakarta sebagai ibu kota Karesidenan Karawang di masa lalu semakin lengkap dengan berdirinya sebuah gedung megah berarsitektur modern yang terletak di pusat kota Purwakarta. Gedung yang pernah dijadikan kantor dari Residen Karawang ini ternyata digunakan juga oleh Residen Batavia dari Jakarta. Prof, sebenarnya gimana sih fungsi strategis dari kota Purwakarta sendiri pada zaman kolonial Belanda? Pindahnya ke residen dari Batavia ke kedudukannya ke Purwakarta ini ada beberapa faktor. Yang pertama, segi keamanan dan udara Purwakarta yang relatif menyenangkan, keamanannya relatif aman. Kedua juga karena sudah berlangsungnya operasi kereta api ya dari Batavia ke Bandung melewati Karawang dan Purwakarta. Jalan kereta api itu mula-mula dibangun
1902, kemudian diresmikan tahun 1906. Nah, jadi gedung ini juga di Bandung dibangunnya itu sekitar tahun 1906 kan itu. Gedung Karesidenan menempati halaman lahan yang cukup luas dengan arsitektur bangunan bergaya Indonesia Empire Style. Lantai bangunan ditinggikan sekitar setengah meter dari permukaan tanah dengan 2 buah jalan berupa tangga di bagian tengah untuk memasuki bangunan utama. Ruangan depan merupakan serambi terbuka beratap seperti kanopi dari bahan seng. Tiang penyangga atap serambi berbentuk segi 8 dengan gaya khas kolonial yang berbahan kayu. Pada bagian serambi depan terdapat 2 kamar yang terletak di ujung kanan dan kiri dengan pintu masuk yang saling berhadapan. Dulu, kedua kamar ini digunakan sebagai ruangan tempat tidur residen yang berdinas di Purwakarta. Di sebelah kanan dan kiri bangunan utama terdapat ruangan semacam pavilion memanjang ke belakang yang dihubungkan melalui koridor terbuka. Fungsinya sebagai kamar penjaga residen. Nah, Prof, kalau melihat kondisi dari bangunan ini, menurut Profesor sendiri, tingkat keasliannya itu seberapa? Kalau dari bentuk induk bangunannya, badan bangunannya gitu ya, ini relatif masih utuh. Hanya beberapa bagian yang sudah diganti karena yang lama sudah rusak termakan usia. Contohnya ini lantai, seperti tadi diinformasikan oleh petugas residen, dan kemudian atap. Nah, itu. Kemudian juga ya perlengkapan furniturnya ya jelas itu sudah bukan yang aslinya lagi gitu. Tapi kalau bagi pelestarian yang penting adalah bentuk fisik bangunan ini, badannya itu kan gitu.